Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Belajar Bahasa Jepang. Belajar bahasa Jepang kali ini kita akan mempelajari Enyong Gokaku Bunpo ni pola kalimat to iu. Pada video kali ini ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, fungsi to iu. Yang kedua, cara membentuk pola kalimat to iu. Yang ketiga, contoh kalimat to iu. Dan 4, kesimpulan. Yang pertama, fungsi pola to iu digunakan untuk menyatakan suatu istilah atau nama dari suatu keterangan kata benda. Atau secara gampangnya, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, titik-titik disebut titik-titik. Contohnya, A to iu B. Arti dalam bahasa Indonesianya, B disebut A. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan poin 2. Pada poin kedua, yaitu cara membentuk pola kalimat A to iu B atau A to iu B. Yang perlu diperhatikan adalah kata A atau B adalah kata benda. Yang pertama-tama kita harus cari kata A. Sekali lagi yang perlu diperhatikan bahwa kata A adalah kata benda. Berikut ada 3 contoh kata benda. Yang pertama, saka. Kedua, sushi. Ketiga, daihatsu. Setelah kita menentukan kata A atau kata benda A, kemudian kita menentukan kata benda B. Kata benda B ini adalah kata yang menggambarkan keterangan dari kata benda A. Misalnya sebagai berikut. Kita dapat menentukan kata benda B yaitu dari keterangan kata benda A. Misalnya nomor 1, saka. Saka artinya dalam bahasa Indonesia adalah sepak bola. Nah, kita perlu garis bawahi, sepak bola itu adalah sebuah olahraga. Makanya keterangannya yaitu kata benda B yang digunakan adalah supotsu. Lanjut ke nomor 2 yaitu sushi. Sushi adalah salah satu nama dari masakan Jepang. Oleh karena itu, keterangan di kata benda B-nya kita gunakan nihon ryori. Yang ketiga, daihatsu. Mungkin minasang sudah tahu ya, Daihatsu adalah nama sebuah perusahaan. Oleh karena itu, kita gunakan kata benda B, yaitu kaisha. Saka, supotsu. Sushi, nihon ryori. Daihatsu, kaisha. Kita lanjut ke tahap selanjutnya menggunakan pola to iu. Ingat rumusnya, E to iu B atau A to iu B atau kata benda A to iu kata benda B. Contohnya nomor 1, saka to iu supotsu. Artinya olahraga yang disebut sepak bola. Nomor 2, sushi to iu nihon ryori. Artinya masakan Jepang yang disebut sushi. Nomor 3, daihatsu to iu kaisha. Artinya perusahaan yang disebut daihatsu. Selanjutnya, poin ketiga adalah contoh kalimat. Penggunaan pola kalimat to iu. Yang pertama, saka to iu spotsu o yatte imasu ka? Hai, sou desu. Maishū no nichiyoubi, tomodachi to yatte imasu.
Saka to iu spotsu o yatte imasu ka? Apakah Anda melakukan olahraga yang disebut sepak bola? Hai, so desu. Ya, begitu. Maishu no nichiyobi tomodachi to yatte imasu. Setiap hari Minggu, setiap minggu saya melakukannya dengan teman-teman. Selanjutnya nomor 2. Sushi to iu nihon ryori o tabeta koto ga arimasu ka? Hai, arimasu. Oishikatta desu. Sushi to iu nihon ryori o tabeta koto ga arimasu ka? Apakah Anda pernah makan masakan Jepang yang disebut sushi? Hai, arimasu. Ya, pernah. Oishikatta desu. Enak. Yang terakhir nomor 3. Daihatsu to iu kaisha wa nani o sukutte imasu ka? Jidosha o sukutte imasu. Daihatsu to iu kaisha wa nani o sukutte imasu ka? Perusahaan yang disebut Daihatsu memproduksi apa? Jidosha o sukutte imasu. Memproduksi mobil. Poin keempat atau poin terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari pola kalimat A to iu B adalah yang pertama, A to iu B artinya B disebut A. Contohnya, saka to iu spotsu, olahraga yang disebut sepak bola. Kemudian yang kedua, kata A dan B adalah kata benda. Kata A misalnya saka. Kemudian kata benda B adalah kata benda yang bisa menggambarkan keterangan dari kata benda A. Misalnya spotsu. Demikian penjelasan pola kalimat N4 Go Kaku Bunpo ni mata aimashou. Arigatou gozaimashita.